Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, saya muliakan, segenap jajaran para alim ulama, para asatiz, para ustazat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang mohon maaf, ini banyak banget Ustadz ya. Yang mohon maaf nggak saya sebutin namanya satu persatu, karena emang belum kenal semua. Yang saya hormati, saya muliakan segenap TKM Masjid Jami Baitur Rahmah beserta jajaran-jajarannya. Yang saya hormati, saya muliakan aparatur pemerintah, Bapak RT, ada Pak RT ya? Bapak RW, beserta para tokoh-tokoh masyarakat lainnya, para sesepuh-sesepuh masyarakat. Yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi yang mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini malam istimewa. Ini malam 23. 10 hari malam terakhir. Kalau versinya Imam Ghazali, beliau dalam sepengalaman hidupnya menjumpai Lailatul Qadar di tiap tahunnya. Dicatat dalam kitab I'anatul Talibin, digubah dalam sebuah syair. Ya sa'ili an lailatil qadri allati fi ashri ramadhanal akhiri allati fa innaha fi mufradatil ashri tu'rafu min yaumi ibtida'i syahri. Kata beliau, wahai orang-orang yang bertanya ke saya tentang sebuah malam yang mana malam itu sangat istimewa, yang malam itu berada di 10 malam terakhir, maka sesungguhnya itu malam yang istimewa itu yang dimaksud malam apa? Malam apa? Lailatul. Kata beliau, maka sesungguhnya tuh Lailatul Qadar itu hanya ada di malam-malam ganjil di 10 terakhir. Dan ternyata menurut beliau nih, bukan menurut saya, menurut beliau, itu bisa diketahui dari hari pertama puasa. Kapan terjadinya Lailatul Qadar itu bisa diketahui dari hari pertama memulai puasa. Kapan kita mulai puasa? Tanggal berapa kemarin? Tanggal 1 Maret. Hari apa kemarin kita mulai puasa? Hari Sabtu. Diterusin lagi sama beliau dalam syairnya. Wa in bada bisabti fahiyal hadi hazani sufiyati zuhadi. Wa in bada bisabti fahiyal hadi hazanis sufiyati zuhadi. Kalau seandainya bulan puasa awal mula masuknya ngerjain puasa itu hari Sabtu, maka kata beliau, kata Imam Ghazali, Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam 23. Kemarin tanggal berapa? Kemarin hari Sabtu. Sekarang hari apa ini? Sekarang hari Sabtu.
Sabtu malam minggu. Sabtu ketemu Sabtu. Malam minggu. Jadi kalau kata beliau, kalau ini malam 23, berarti ngitungnya bukan hari Sabtu nih, ngitungnya hari Minggu. Karena tanggalan Islam itu mulai masuk dari mulai ba'da maghrib. Ba'da maghrib sampai ketemu nanti waktu subuh, azan berkumandang, itu mulai masuk fase yang disebut dengan lailatun. Jadi ada istilah, orang Arab itu menyebut yaumun wa lailatun. Yaumun itu bermula dari mulai min tulu'il fajri. Dari mulai matahari itu, fajar tuh yang membuat waktu sholat subuh datang, itu mulai muncul sampai ila ghurubi syamsi. Itu namanya bahasa Arabnya yaum. Lalu yang disebut dengan lailah itu adalah mulai ba'da maghrib sampai ketemu subuh. Jadi kalau seumpama malam ini adalah benar seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali, maka jangan sia-siain ini malam. Maka jangan pergunakan waktu di malam ini untuk santai-santai, untuk leha-leha, untuk tidur sembarang tidur. Kita isi malam hari ini dengan ibadah sunnah. Tadi alhamdulillah udah kita ngerjain sholat taraweh, udah kita ngerjain sholat isya. Lanjutin lagi nanti mungkin ba'da setelah ini baca Quran. Lanjutin lagi mungkin setelah ini dengan sholat sunnah lainnya. Nanti mungkin lanjutin lagi tuh jam berapa tuh? Jam 1 katanya sholat tahajud berjamaah. Syukur-syukur. Jadi begini Pak, hitungannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dimaksud lebih baik itu artinya tidak sama. Bila 1000 bulan itu selevel dengan 83 tahun 4 bulan, maka ibadah yang bapak-bapak ibu kerjakan pada malam Lailatul Qadar, nih tadi ngerjain sholat isya 4 rakaat. 4 rakaat yang bapak-bapak dan ibu-ibu kerjain berjamaah, itu levelnya, kualitasnya, pahalanya, banyak digit dan argo yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan rewardnya, itu setara dengan seolah-olah bapak-bapak ngerjain sholat isya berjamaah selama 83 tahun 4 bulan. Nah sekarang saya tanya, di sini nih yang usianya 83 tahun ada nggak? Ada, alhamdulillah. Tapi dari sekian banyak orang paling cuma 1, 2, 3, bener apa bener? Dari sekian banyaknya orang paling yang sampai Allah kasih kesempatan buat sampai ke 83 tahun cuman segelintir orang, bisa kehitung mungkin pakai jari. Betul-betul. Malam Lailatul Qadar bapak-bapak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan. Kalau bahasa bisnisnya meleverage, mengkalikan. Apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu biasa kerjain di bulan lain, itu pahalanya cuman segitu. Di bulan suci Ramadan, di malam Lailatul Qadar pada khususnya, amalan yang bapak-bapak sama ibu-ibu kerjain dilipat gandain, seolah-olah ngerjain amalan tersebut 83 tahun 4 bulan. Alhamdulillah. Bapak-bapak pernah ngitung nggak kalau malam hari ini nih, bapak-bapak tadi kan diampirin tuh yang sodakoh pakai kotak, pakai kantong. Pernah ngitung nggak kalau 10.000 rupiah yang bapak kerja, yang bapak sedekahin dan ibu-ibu sedekahin pada malam hari ini, seandainya ini malam Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Nabi, 10.000 rupiah, kalau itu seumpama selevel dengan 10.000 yang dikerjain, yang disedekahin tiap hari selama 83 tahun 4 bulan, berapa duit jumlahnya? Jawaban paling gampang, udah banyak. 10.000 kalau kita kali setahun 365 hari, jadi berapa Bu? Sekian. Itu kurang lebih 3.650.000. Kita kali 83. Wah, udah puyeng dah ngitungnya. Udah puyeng dah ngitungnya. Ibu-ibu mungkin ada yang sanggup ngitung. Biasanya paling gercep ibu-ibu kalau ngitungin duit.
Maka bapak-bapak ibu-ibu nih kalau ini malam, bapak-bapak ibu-ibu tadi masukin duit ke kantong sedekah 10.000 perak. Itu levelnya setara bapak-bapak ibu-ibu sodakoh sekitar berarti hampir 100 jutaan. Karena 10.000 dikali 83 tahun 4 bulan. Coba bayangin kalau malam hari ini bapak-bapak sedekahnya nambahin. Dari tadi 10.000, kayaknya kurang Ustadz. Ntar saya tambahin lagi 90.000-nya buat sholat tahajud berjamaah. Alhamdulillah, jangan sia-siain. Karena barangkali mungkin malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Karena saya kumpulkan bapak, saya kaji, saya ngaji ini bertahun-tahun. Saya mengkaji tentang Lailatul Qadar itu bertahun-tahun dari banyak kiai. Ada 4 pendapat ulama mengenai kapan terjadinya Lailatul Qadar. Ada 4. Itu tadi yang baru saya sebutin cuma baru 1 tuh. Ada lagi dalam kitab Tafsir Sawi mengatakan, qala Ibnu Zarruq, innaha la tufariqu lailatul jum'atin. Sesungguhnya yang namanya Lailatul Qadar itu kalau terjadi barengan dengan malam-malam ganjil di 10 terakhir, dia nggak mungkin berpisah dengan malam Jumat. Dengan malam, ada malam ganjil yang ketemu malam Jumat? Ada nggak? Kapan? Kemarin Pak, malam 21. Malam 21 kemarin enggak? Kalau itu ada kemungkinan malam Lailatul Qadar, kan kagak ngeh kan? Betul-betul. Barangkali malam ini adalah malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk kita mencarinya. Karena yang kemarin malam Jumat sudah lewat. Barangkali ini malam Lailatul Qadar. Tandanya Pak, saya kumpulkan ada 8 tanda bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Pertama, bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat sendiri kalau ini mah fenomena alamnya. Fa innahal lailatun baljatun, malam Lailatul Qadar itu malam yang langitnya terang. Ini malam ini terang nggak langitnya? Terang nggak? Yang kedua, la sahaba fiha. Itu langit nggak ada awan mendungnya. Itu langit kita mendung nggak malam ini? Mendung nggak? Nanti bisa lihat sendiri dah. La harota wala baridata. Yang tanda keempat, tanda ketiga, tanda keempat, ini malam nggak akan panas, nggak dingin, nggak kepanasan juga, nggak dingin. Suhu yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di malam Lailatul Qadar nggak panas, nggak dingin, sedang aja. Terus kata Rasulullah, ini kata Rasulullah ini, bukan kata saya, bukan kata ulama juga. Kata Rasulullah, wala matoro wala yurma fi habinajmin, dan nggak ada yang namanya malam Lailatul Qadar itu ketemu dengan hujan di malam harinya. Lalu tidak ada yang namanya bintang-bintang berjatuhan di atas langit. Dan terakhir, nanti bapak-bapak bisa, ibu-ibu semua bisa saksikan, ba'da subuh antatlu asyamsu fi yaumiha la syu'a'alaha. Matahari nanti bakalan terbit, langit bakalan cerah, cuman sorot matahari itu nggak terik seperti hari-hari kemarin. Jadi kalau itu betul malam Lailatul Qadar, tandanya ada 8, tanggalnya kemungkinannya di tahun ini, itu kalau nggak kemarin, malam hari ini. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa saksikan fenomenanya sendiri dan bisa ngisi ini malam dengan keistimewaan ibadah yang paling bapak-bapak senang, yang paling ibu-ibu senang. Ini malam ibadah Ramadan yang paling resep baca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, baca sebanyak-banyaknya Pak. Ibu-ibu senangnya baca Quran, biasanya wiridannya pakai Quran, baca Quran sebanyak-banyaknya malam hari ini. Lalu setelah ibadah yang banyak, ingatin ntar di penghujung malam doa sama Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam Lailatul Qadar adalah malam di mana diputuskan perkara, SK dari Allah Subhanahu wa taala, surat keputusan di Lauh Mahfuz tentang kejadian semesta dari zaman azali sampai kiamat. Itu udah ada di Lauh Mahfuz, dan pada malam Lailatul Qadar Allah memberikan SK itu kepada semua malaikat yang bertugas buat ngatur di bumi. Yang tugasnya nyabut nyawa Israel,
udah diberikan Pak daftar namanya orang-orang yang akan meninggal di tahun besok sampai ketemu Lailatul Qadar di Ramadan yang akan datang. Malaikat Mikail yang tugas yang ngatur rezeki, ini si fulan nanti bakal karirnya naik, ini si B nanti bakal usahanya laris, ini si C nanti bakal kerjaannya di PHK. Itu semua SK-nya udah dipegang sama malaikat Mikail pada malam hari ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa ngapus apapun yang Allah tulis di Lauh Mahfuznya, dan Allah Subhanahu wa taala bisa nyatet dan menetapkan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di Lauh Mahfuznya. Kita masih punya kesempatan pada malam hari ini kencengin doa, satu harapan, satu doa yang kita panjatkan berulang-ulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada tahun ke depan itu akan dijabah dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini aja, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.